إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya, kemudian kita menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang membawa air di dalam suatu wadah atau di dalam suatu kantong yang bocor, dia menempuh perjalanan yang jauh. Sudah jelas ketika pergi dia membawa air yang penuh, satu kantong, satu wadah. Namun setelah sampai tujuan, alhasil hanya tersisa kantongnya saja, wadahnya saja. Air yang dia bawa habis, bahkan tanpa tersisa sedikit pun. Demikian pula halnya kaum muslimin, amal soleh dan amal ibadah kita selama ini, apabila kita tidak mengetahui, tidak memahami apa saja perbuatan, perkataan, keyakinan yang kita lakukan, kita tempatkan, yang menyebabkan amal soleh dan amal ibadah kita bisa habis sebagaimana air di dalam kantong yang bocor tadi. Sesungguhnya ada beberapa perbuatan, beberapa perkataan, keyakinan yang apabila dilakukan akan menyebabkan kebocoran di kantong amal kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perbuatan tersebut adalah yang pertama, meninggalkan sholat asar dengan sengaja, apalagi meremehkannya sampai terlewat waktunya. Ini akan menghapuskan amal-amal kita pada hari tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man taraka salatal asri
faqad habita 'amaluhu. Siapa saja yang meninggalkan salat asar, maka terhapus semua amalannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 594. Kemudian apa perbuatan yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminum khamar, meminum minuman yang memabukkan, yang menghilangkan akal sehat. Di dalam sebuah hadis dikatakan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamara wa sakira lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan wa in mata dakhalan nar fa in taba taballahu alaihi." Siapa saja yang meminum khamar lalu dia mabuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Jika dia mati, maka akan masuk ke dalam neraka. Jika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksud tidak diterima salat selama 40 hari bukan berarti kaum muslimin dia tidak wajib salat fardu selama 40 hari tersebut. Namun maksudnya salatnya selama 40 hari tidak berbuah pahala, hanya menggugurkan kewajiban salat saja. Salat selama 40 hari ibaratnya hanya sebagai penggugur dosa dia meminum khamar saja. Selanjutnya yang ketiga adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik dianggap sebagai suatu kezaliman yang paling zalim yang paling besar, dan perbuatan tersebut merupakan penghinaan, pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, perbuatan syirik telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi mereka pelaku syirik yang berbuat syirik, dan Allah tidak akan menerima amal ibadah yang mereka perbuat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka para pelaku syirik jika mereka mati belum bertaubat dari perbuatan syiriknya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah, hanguslah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Di dalam surah Al-An'am ayat 88. Kemudian yang keempat adalah murtad, keluar dari agama Islam. Bagi mereka yang keluar dari Islam atau murtad, maka semua pahala amalan yang mereka kerjakan sebelumnya terhapus dan tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa saja di antara kalian yang murtad, yang pergi keluar dari agama Islam ini, dari agama Islam ini, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal berada di dalam neraka selama-lamanya. Mereka tidak akan bisa pernah keluar dari dalam neraka tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Kemudian yang kelima adalah riya. Riya disebut sebagai melakukan suatu amalan dengan tujuan mendapatkan pujian, kedudukan, terkenal, atau materi dari manusia. Di dalam sebuah hadis qudsi telah meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala
tentang betapa bencinya Allah, tidak sukanya Allah terhadap perbuatan riya. Kata Allah, aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Siapa saja yang beramal sebuah amalan, kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan perbuatan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian masyarul muslimin, yang keenam adalah sum'ah. Ini adalah sahabat dari perbuatan riya. Sum'ah merupakan perbuatan yang akan menghapus amalan yang dilakukan atau diceritakan, diperdengarkan kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan pujian dan disanjung oleh orang yang melihat atau orang yang mendengarkannya. Di dalam sebuah hadis qudsi lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Siapa saja yang beramal sebuah amalan, kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka kata Allah, aku tinggalkan dia, pelaku sum'ah tadi dan perbuatan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, yaitu alman, yaitu mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit kebaikan, dan al-adza, yaitu menyakiti perasaan penerima tatkala dia telah bersedekah. Mengungkit-ungkit sedekah dan pemberian yang diserahkan pada si penerimanya adalah suatu dosa besar dan bisa menghapus amalan pahala sedekah tersebut. Misalnya dengan menyatakan bahwa aku telah memberikan kamu sedekah, maka berbuat baiklah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang artinya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerimanya. Kemudian yang kedelapan, yaitu berdukun atau mendatangi peramal. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Siapa saja yang datang ke dukun, datang ke paranormal, lalu dia bertanya tentang sesuatu, masa depankah, jodohkah, meminta penglariskah, dan lain-lain, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari atau 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari tidak diterima salatnya adalah tidak diterima seperti tadi pahala salatnya. Dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya. Jadi salatnya selama 40 hari hanya sekedar memenuhi kewajiban saja tanpa mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tentang hal pengampunan atau yang lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu, ucapan tanpa belajar agama sama sekali. Sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah perkara gaib yang hanya Allah yang tahu, sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah dalam menyatakan hal tersebut. Di dalam hadis Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan, ada seorang berkata, demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah beberapa bentuk perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang bisa membuat amal-amal soleh kita habis terkikis, sebagaimana membawa air di kantong, di wadah yang bocor. Semoga kita semua bisa terhindar dari berbagai hal tersebut. Amin, Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini, khatib ingin menyampaikan pada bulan Syawal ini kita masih bisa mendapatkan pahala puasa yang nilainya sangat besar, yakni seperti berpuasa selama setahun penuh. Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr." Siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya ganjaran puasa pahala setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Masyarul muslimin, coba kita perhatikan, kita bandingkan hitungan manusia 30 ditambah 6 sama dengan 36. Tapi hitungan Allah Azza wa Jalla 30 ditambah 6 sama dengan 365 hari. Begitu besarnya hitungan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin, jangan kita sia-siakan kesempatan ini di bulan Syawal ini untuk melaksanakan puasa sunnah selama 6 hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ashdud wa ta'ataka 'ala al-yahudil ghasibin al-zalimina wa man syaya'ahum wa 'anahum ya aziz ya jabbar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baitina mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Rabbana asrif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة